Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah kita tanpa terasa masuk ke dalam tema kita yang ketiga. Ini dari awal tadi tema kita, keanehan umat akhir zaman, bagus banget tadi sudah dibahas ya. Akan ada kemenangan setelah ujian juga sudah dibahas. Kita akan masuk ke dalam mengejar viral di dunia, mengabaikan akhirat. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Ada pastinya ya. Dan insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Aman Nur Rahman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Qul mata'ud dunya qalil. Allah. Wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tudlamuna fatila. Allah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Hadratunal kiram wal muhtaram, kepada al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para asatid, para hujjaj, wabil khusus kepada guru-guru kita yang mulia yang hadir pada kesempatan hari ini, Bapak Kiai Haji Subki Al-Bukhuri LC, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rizkinya, diluaskan ilmu dan pengetahuannya, sehingga dapat memberikan pengayoman terhadap kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiadalah kata yang teramat indah untuk kita ungkapkan di kesempatan hari ini, melainkan ungkapan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa seluruh alam, pencipta seluruh makhluk, Maha Pengasih yang tiada pernah pilih kasih, dan Maha Penyayang yang sayangnya tiada terbilang. Atas segala limpahan karunia nikmat, hidayah dan inayahnya, alhamdulillah, kita sampai saat ini masih diberikan kesempatan dan umur panjang, yang mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan dunia penuh dengan fata morgana. Dunia senantiasa menjanjikan kesenangan, menjanjikan kenikmatan yang tiada tara. Maka banyak manusia dari zaman ke zaman hancur binasa, tertipu oleh gemerlapnya kehidupan dunia. Obsesi yang terlalu berlebihan terhadap kehidupan dunia pada hakikatnya adalah merupakan kehancuran dalam kehidupan kita, saudara. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kisah dalam Al-Quran tentang orang-orang yang terobsesi dalam kehidupan dunia lalu mengabaikan kehidupan akhirat, maka ia hancur pada saat berada pada puncak kesombongannya. Qorun misalnya, yang semula Qorun ketika ia miskin,
adalah merupakan hamba Allah yang taat beribadah. Ketika ia miskin, ia adalah pengikut setia Nabi Musa alaihi salam. Namun satu ketika Korun meminta didoakan kepada Nabi Musa agar ia menjadi orang yang kaya. Walaupun semula Nabi Musa menolaknya karena ia yakin bahwa orang apabila diuji dengan kemiskinan biasanya banyak yang lulus. Akan tetapi ketika seseorang diuji dengan kekayaan, maka banyak manusia-manusia yang gagal dari ujian kekayaan dunia. Ma'asyiral muslimin, dengan rasa iba Nabi Musa mendoakan kepada Korun agar menjadi orang kaya, sekaligus beliau mengajarkan bagaimana teknik untuk membuat perhiasan dari emas. Dalam waktu yang relatif singkat, akhirnya Korun tumbuh subur menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang saudagar terkaya di zamannya. Bahkan mungkin sepanjang zaman tidak ada tokoh yang melebihi kekayaannya Korun. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa yang terjadi ketika Korun berada pada puncak kejayaannya? Semula ia berjanji bahwa kalau ia menjadi orang kaya, ia akan lebih taat ibadah kepada Allah. Setelah ia menjadi kaya, ia berjanji akan banyak bersedekah karena punya harta yang berlimpah. Tapi apa yang terjadi? Justru Korun ketika berada pada puncak kesuksesannya, ia semakin serakah, ia semakin pelit, semakin kikir, bahkan menantang Allah dan Rasulnya Nabi Musa alaihi salam. Hadirin ma'asyiral muslimin, pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Korun merupakan salah satu contoh orang yang terkaya namun mengabaikan urusan-urusan akhiratnya. Ma'asyiral muslimin, para jamaah pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menjanjikan kepada kita kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Raihlah apa yang Allah janjikan kepadamu berupa kampung akhirat dengan segala ridho Allahnya, namun jangan kau sekali-kali melupakan bagianmu dalam kehidupan dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat kepada kalian, dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi jelas bahwa Korun merupakan contoh manusia yang berobsesi kepada urusan dunia, namun melupakan urusan akhiratnya. Dan ini merupakan satu kerugian yang sangat besar dalam kehidupan kita. Sebab kehidupan dunia sesungguhnya sangat kecil dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Asyira mayyabku ala mayyabna, maka menangkanlah olehmu sesuatu yang bersifat abadi, yaitu kehidupan akhirat, dibandingkan dengan kehidupan dunia yang bersifat sementara. Ma'asyiral muslimin, saat ini tentu kita dapat memberikan satu analogi bahwa orang-orang yang dengan kesuksesannya mengejar viral terkadang menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkannya. Demi sebuah pengakuan, demi sebuah viralitas, demi terkenal, terkadang bahkan iman sendiri digadaikan. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dalik. Maka kemudian demi ia terkenal, ia rela membuka aurat. Demi terkenal, ia rela waktu sholat menjadi lewat. Bahkan demi sebuah keviralan, ia rela untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu saudara-saudaraku, pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang Korun yang setiap hari memamerkan harta kekayaannya, berkeliling-keliling, tujuannya adalah agar masyarakat tahu bahwa ia punya harta yang begitu banyak.
Maka dari itu, kalau saat ini kita selalu berusaha untuk memviralkan segala apa yang kita miliki, sungguh ini merupakan satu perbuatan ria, perbuatan yang tentunya sangat sia-sia dan tentunya sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar dari upaya kita untuk viral, namun menghalalkan segala cara hingga mengorbankan keimanan kita. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita dan untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Aman Nur Rahman. Masya Allah ya. Memang banyak banget kadang-kadang orang suka lupa diri, ya sampai viral-viralin diri di dunia, akhiratnya hilang. Mudah-mudahan kita dapat dunia, dapat akhirat, terselamatkan di dunia dan terselamatkan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan menjawab semua pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah, Al-Quran tak hanya membahas perkara akhlak dan ibadah individual hambanya saja. Lebih dari itu, ilmu sains juga termaktub di dalamnya. Salah satu sains yang diabadikan dalam Al-Quran adalah mengenai proses penciptaan langit dan bumi. Segala sesuatu yang wujud pasti ada yang menciptakannya. Begitu pula dengan alam semesta ini. Bagaimanakah proses penciptaan langit dan bumi ini? Simak informasinya berikut ini. Teori Big Bang menyatakan bahwa pada awalnya alam semesta terdiri dari materi yang sangat padat dan sangat panas. Materi tersebut meledak dengan kekuatan yang sangat tinggi, sehingga terus mengalami perkembangan dan terus berekspansi. Hal ini juga seiring dengan penjelasan Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 30 mengisyaratkan mengenai asal-usul alam semesta. Firman Allah mengatakan bahwa langit dan bumi dahulunya satu, merupakan satu gumpalan. Kemudian Allah pisahkan keduanya. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Teori Big Bang menyebutkan 6 tahap penciptaan langit dan bumi yang juga disebutkan dalam Al-Quran. Kitab ini menjelaskan dalam ayat yang mengandung kata visitati ayam atau dalam 6 hari. Ukuran lamanya masa yang disebut sebagai hari atau ayam tidak dirinci dalam Al-Quran. Masa awal adalah ledakan, dilanjutkan pembentukan bintang-bintang yang dalam bahasa Al-Quran disebut penyempurnaan langit. Sebagaimana dalam surah An-Nazi'at ayat 28 berbunyi, dia meninggikan bangunannya yakni langit, lalu menyempurnakannya. Tahap akhir adalah munculnya air dan tumbuhan, serta proses geologi yang mulai stabil dalam surat An-Nazi'at ayat 31-33. Hadirnya tumbuhan dan proses fotosintesis sekitar 2 miliar tahun lalu menyebabkan atmosfer mulai terisi oksigen bebas sehingga mulai muncul kehidupan. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia di rumah, itulah penjelasan penciptaan langit dan bumi. Semoga dapat kita pahami bahwa sains dan Al-Quran berjalan seiringan, sehingga menuntun kita kepada kenyataan bahwa alam semesta merupakan ciptaan Allah yang maha sempurna. Wallahu a'lam bishawab.